Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada kalian semua masih konsisten mengikuti perjalanan video saya. Konten-konten yang kemudian saya sajikan semoga ini bisa memberikan manfaat. Dan silahkan di-share juga jika video-video yang saya sajikan ini layak untuk jadi sumber edukasi, sumber informasi, dan kemudian jadi sumber pencerahan mungkin untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita masih tetap konsisten sahabat-sahabat sekalian pada persoalan kesesatan yang kemudian berada atau saya alamatkan kepada salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yaitu LDII atau yang sebelumnya dinamakan Islam Jamaah atau yang sering dikatakan Jokam atau apalah Darul Hadis atau apapun namanya. Dan sampai hari ini masih tumbuh subur dan kemudian organisasi mereka masih sangat aktif dan masif melakukan gerakan-gerakan keislaman, gerakan-gerakan kelembagaan. Yang menurut saya dari sekian banyak informasi yang sudah kita dapati, harusnya organisasi sekelas LDII ini itu sudah harus mendapatkan sikap yang tegas dari pemerintah atau instansi terkait yang kemudian mengurusi soal kelembagaan. Karena menurut saya apa yang kemudian ada di dalam Islam Jamaah itu menjadi sebuah penyakit yang kalau ini dibiarkan maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya di kemudian hari. Semisal anggaplah hal-hal yang sifatnya sering kita bahas di video-video sebelumnya seperti takfiri, seperti misalnya memberikan label murtad kepada orang-orang yang keluar dari barisan Islam Jamaah, itu kan hal-hal yang kemudian di luar dari konsep keagamaan. Bahkan di Islam tidak diajarkan seperti itu, tapi ada dan berlaku di dalam Islam Jamaah LDII. Nah, inilah kemudian banyak hal yang sudah menjadi rahasia umum, mungkin semua orang sudah tahu, tapi sepertinya organisasi ini memiliki backup yang sangat kuat. Entahlah siapa, saya tidak ingin menuduh bahwa LDII hari ini di backup oleh siapa, tapi mereka tidak terganggu, LDII tidak terganggu, LDII tidak tergubris, tidak menggubris segala sesuatu kritik yang masuk kepada mereka. Termasuk apa yang sering saya lakukan itu kemudian rasa-rasanya mereka tidak merasa terganggu. Dan santai saja, lembaga mereka masih aktif sampai hari ini. Nah, di sini saya ingin memperdengarkan sebuah cuplikan video kepada sahabat-sahabat semua. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang kita bisa diskusikan panjang. Begitu juga dengan sahabat-sahabat bisa mendiskusikan ini di kolom komentar. Kita dengarkan bersama-sama dan kemudian kita bahas ya. Kebetulan di hari Jumat udah jam 11:30 di perjalanan. Sholat di mana aja boleh ya, karena saya udah keluar dari Jokam, sudah keluar dari Islam LDI. Saya mampir ke masjid, bagus masjidnya, rapi, bersih. Pokoknya megah lah, masjid di pinggir jalan, mana ada sih yang jelek kan, masjid di pinggir jalan pasti bagus. Nah, kebetulan di dalam mobil itu ada keponakan yang sudah dewasa, bisa dianggap mubalik. Ya, satunya udah mondok di pondok mereka Islam Jamaah. Saya keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka ada di mobil. Ya, saking doktrin mereka itu melekat bahwa sholat di luar Islam Jamaah itu nggak sah, sampai berani meninggalkan sholat Jumat. Naudzubillah min dzalik. Sampai sebegitunya mereka tidak mau keluar mobil, tetap di mobil padahal sudah dewasa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan dari salah satu mantan jamaah LDII yang tadi sudah disampaikan oleh beliau sendiri ini. Beliau telah keluar dari Islam Jamaah dan kemudian ada peristiwa mungkin yang dia dapati harus melaksanakan salat Jumat dalam kondisi di perjalanan musafir. Dia karena menganggap dirinya sudah keluar dari Islam Jamaah, kemudian bisa
melaksanakan sholat itu di masjid di pinggiran jalan. Kita tahu sendiri di pinggiran jalan kalau kita sementara di perjalanan santai bisa saja singgah di masjid manapun itu. Nah, yang disampaikan dari si mantan LDII ini doktrin yang melekat pada jamaah LDII terkait soal ibadah melaksanakan sholat di belakangnya imam yang kemudian imamnya itu bukan Islam jamaah, maka itu dianggap tidak sah. Ini kan sudah pernah saya pikir kita bahas di video sebelumnya ya, tapi ini adalah pernyataan yang lain dari orang yang beda, dan ini mesti kita bahas. Yang kita bahas dari video sebelumnya itu adalah soal sholat berjamaah biasa, dan yang kemudian dibahas oleh cuplikan video yang tadi itu soal sholat Jumat, yang mana kita ketahui laki-laki itu wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Beda hal dengan sholat lima waktu yang lain. Tapi karena doktrin yang melekat kepada orang-orang Islam jamaah, maka mereka tidak mau melaksanakan itu. Ini keterangannya disampaikan langsung oleh si mantan LDII. Ini pengalaman pribadinya dia yang disampaikan ke kita. Kan parah kalau misalnya doktrin seperti ini melekat dan kemudian fanatiknya mereka sampai rela meninggalkan sholat berjamaah, sholat Jumat malahan itu ditinggalkan hanya karena persoalan menganggap yang dia akan tempati ibadah, yang dia akan tempati sholat adalah tempat yang tidak bersih, tempat yang tidak tempat yang najis mungkin menurut dia ya, sesuai dengan doktrin yang dia dapati, sesuai dengan keilmuan yang dia dapati di Islam jamaah. Nah, inilah maksud saya, hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang sesat di dalam pemahaman Islam jamaah yang kemudian selalu didengungkan, selalu digaungkan, selalu didoktrinkan kepada jamaahnya mereka, dan hasilnya orang-orang yang menerima doktrin itu akan fanatik, akan keliru dalam memahami agama, akan keliru dalam memahami ibadah. Nah, jika hal-hal seperti ini kita biarkan, lalu apa jadinya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terjangkit virus LDII, sudah terlanjur masuk, kemudian kita akan susah menyadarkan mereka karena mereka akan fanatik dengan doktrin-doktrin yang mereka telah terima. Nah, saya pikir kita sudah tahu sendiri di Islam jamaah kita susah berdiskusi. Mereka tertutup, cenderung mereka akan menghindari diskusi ataupun perdebatan. Mereka akan lebih memilih untuk mengalah, meninggalkan perdebatan, meninggalkan diskusi, dan memang susah untuk kita berikan penyadaran. Terlebih lagi mereka tidak mau melaksanakan ibadah atau pengajian di tempat yang bukan kelompok Islam jamaah. Jadi sangat susah. Bahkan di beberapa informasi sebelumnya itu sampai mereka itu tidak dibiarkan untuk menonton channel-channel YouTube yang kemudian memberikan edukasi di luar dari pengetahuan Islam jamaah. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi, bahan informasi baru kepada kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.